Yang kaya raya aja bisa jadi miskin loh gara-gara ini. Apalagi yang miskin, berarti bisa jadi pengemis dong. Hola netizen yang tercinta, pengemis di Pati, Jawa Tengah bernama Aris Munaji viral di media sosial usai terekam sedang berpesta alias party di ruang karaoke sambil memeluk seorang wanita pemandu lagu alias Elsie. Diduga uang yang Aris habiskan untuk pesta itu berasal dari uang hasil mengemis di jalan. Dalam video yang beredar, terekam potongan aktivitas Aris pada siang hari saat beraksi menjadi pengemis. Dia menghampiri kaca depan sebuah mobil sambil menyodorkan gelas plastik kosong yang menjadi tempat menampung uang. Potongan video lainnya menampilkan aksi Aris di ruang karaoke bersama seorang Elsie. Dia berdiri sambil memeluk Elsie, wanita yang sedang bernyanyi. Satpol PP Pati lantas menindaklanjuti video viral itu dengan mencari keberadaan Aris. Dia berhasil ditangkap dalam operasi penertiban. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Pati, Juharyanto, berkata tim Satpol PP menciduk pengemis Aris di lampu merah Jalan Puri Pati. Aris ternyata sudah 2 kali terjaring operasi penertiban. Pada Jumat 30 Juni 2023 saat ditangkap, Aris sudah diberi peringatan. Juharyanto berkata saat itu Aris berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aris disebut Juharyanto adalah warga kecamatan Terangkil. Saat ini Aris sudah diberi pembinaan dari Satpol PP Pati. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada lagi nih guys, viral pengemis di Pati siang-siang meminta malam-malam karaokean bareng Elsie. Kayak fenomena ini nggak selesai-selesai ya dari dulu ya. Fenomena pengemis ini udah jadi udah jadi masalah yang cukup lama sebenarnya. Makanya kenapa sebenarnya bukannya kita nggak empati, bukannya kita nggak mau ngasih ke pengemis, tapi budaya meminta-minta itu memang tidak dibenarkan ya. Karena ya nggak mungkin seseorang itu tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari uang dengan cara yang lain. Bukannya kita nggak mau ngasih gitu ya, bukannya kita nggak mau memberi mereka, tapi ada hal-hal dimana yang memang seharusnya kita memberi itu sesuai kepada yang dituju. Lebih baik kalian memberi ke yatim piatu, ke orang-orang yang memang targetnya itu betul-betul membutuhkan. Nah, kalau udah kasusnya kayak gini gimana? Gimana perasaan kalian ketika kalian memberi seorang pengemis lalu uang kalian dipakai untuk berfoya-foya, minum-minuman keras, dipakai untuk hal-hal yang justru tidak baik? Tentunya ada rasa menyesal, ada rasa mungkin gak ikhlas kali ya. Nah, itu yang terjadi. Bedanya pengemis di Indonesia dan pengemis di luar negeri. Pengemis di luar negeri itu setahu gue mereka sama negara itu dijamin. Mereka sama negara itu diberi uang atau diberi jatah setiap bulan. Dan juga ya dengan jatah dari negara itu ya balik lagi ke mereka gitu. Tapi di Indonesia ya pengemis pada akhirnya mereka membuat satu perkumpulan dan mereka mempunyai mempunyai komunitas sendiri, dan juga mereka ada backingannya gitu loh. Kayak mereka punya kepala yang mengurusi, mungkin seperti agensi kali ya. Nah, jadi kalau menurut saya memberi itu tidak salah, tapi ketika kita memberi sesuai dengan targetnya, sesuai dengan orang yang membutuhkan, tentunya akan lebih bermanfaat. Semoga kasus-kasus ini bisa diselesaikan dan bisa ditanggulangi supaya Indonesia menjadi negara yang makmur, negara yang tidak berkekurangan, dan negara yang maju. Terlihat masih kuat, masih sehat, masih muda menjadi seorang pengemis. Viral di media sosial, seorang pengemis party bersama seorang Elsie di salah satu tempat karaoke. Diduga menggunakan hasil dari mengemis. Viral pengemis di Pati party bareng Elsie karaoke. Ternyata duit hasil minta-minta. Itu guys, makanya nih ya kalau gue lebih suka beli dagangan orang di lampu merah daripada gue ngasih pengemis. Ini nih yang dinamakan masa muka melas dulu, goyang-goyang kemudian. Apalagi kadang ada pengemis yang suka minta-minta tuh kayak ngotot guys. Kalau nggak dikasih tuh kayak gebuk-gebuk mobil. Yang penting kita beli kayak orang yang jualan koran di lampu merah atau kayak jualan tisu, itu lebih penting kayaknya deh. Apalagi zaman sekarang ini kayak udah jadiin mata pencarian buat mereka, dan akhirnya mereka keterusan. Walau sebenarnya semuanya itu pada lengkap guys, tangan, kaki, semuanya lengkap. Dan ya udah mentalnya ngemis, jadinya ketagihan, dapat banyak, bisa bayar Elsie.
Seorang pengemis di Pati tertangkap lagi karaoke pakai duit hasil dia ngemis. Waduh. Bahkan pengemis ini juga menyewa LC alias cewek penghibur di tempat karaoke. Dan ternyata dia itu udah pernah ditangkap sama Satpol PP dan udah janji nggak bakalan jadi pengemis lagi. Jujur gue itu jarang banget kasih pengemis kayak gini. Kalau boleh cerita sedikit, jadi kan gue itu dulu kan kuliah di IKJ. Nah waktu itu gue lagi balik malam, yang dimana gue itu harus nunggu angkot C01 yang arah Ciledug di depan Atrium. Singkat cerita, gue nembeng tuh sama temen gue sampai stasiun Senen. Dari situ gue lanjut naik bajai ke Atrium. Di situ gue sempet nawar harga ongkos bajainya. Kalau dari Atrium ke Senen itu ngelewatin perempatan gede kan. Nah di situ ada pengemis lagi minta-minta. Gue mau ngasih nih karena kebetulan di situ gue lagi ada receh. Tiba-tiba tukang bajai itu nahan gue sambil bilang, gak usah dikasih mas, masih sehat kok malah ngemis. Bete dong gue, orang duit juga duit gue. Sesampainya di Atrium gue bayar tuh tukang bajainya. Kang bajainya nanya sama gue, gak ada duit pas aja bang. Gue bilang kagak ada, udah cepetan, udah bete kan gue. Pas dia keluar ternyata kakinya itu cuma satu. Terus dia nyari kembalian gue sambil pakai tongkat. Di situ gue langsung kayak aduh, pantesan dia ngomong kayak tadi ke pengemis itu. Nah karena gue jadi gak enak, gue bilang kembaliannya ambil aja pak, gak apa-apa. Dia nolak sambil bilang adek kayak gini karena kasihan sama saya ya. Wah makin gak bisa ngomong lagi gue di situ. Terus dia bilang udah deh bawa aja kembaliannya, gak apa-apa kok. Sampai abangnya pergi gue cuma bisa diem aja, itu gak bisa ngomong gue. Intinya kalau emang lu pengen sedekah, menurut gue ya mendingan lu sumbangin ke masjid atau lu ajak orang tua lu makan kek, atau ke orang-orang yang bener-bener butuh banget gitu. Ya balik lagi sih, duit juga duit lu, bebas-bebas aja. Ada berita miris di Kompas. Baca, viral pengemis di Pati siang minta-minta, malam karaokean bareng LC. Apa kabar kita yang cari duit keringat sampai ke sempak-sempak, belum tentu bisa karaoke. Coba kalian bayangkan. Pengemis nggak ada akhlak, itulah sebutan yang pantas untuk pengemis hobi dugem di Pati. Haha. Ini dia wajah dan tingkah bahagia Mas Aris saat dugem di salah satu klub malam. Tingkahnya berbanding terbalik dengan tingkahnya saat pagi hingga sore hari. Lantaran saat pagi hingga sore hari ia bekerja sebagai seorang pengemis di lampu merah. Seperti tak punya beban, si Aris ini berjoget aduhai ditemani dengan salah satu pemandu karaoke di tempat dugem tersebut. Padahal si Aris ini pernah terkena razia beberapa bulan lalu. Bukannya kapok, malah mengulangi kesalahan yang serupa. Mungkin mengemis adalah salah satu pekerjaan tetapnya ya guys ya. Nah untuk yang kedua kalinya ini, si Aris terjaring razia. Ia dihukum push up dan diamankan uang hasil ngemisnya sebesar Rp50.000 dan diwanti-wanti jika ia mengulangi hal serupa ia akan terancam hukuman yang lebih berat lagi. Duh, bener-bener gak ada akhlak ya. Greget banget deh sama ini pengemis. Gue mau nanya dah, yang dilanggar sama orang ini apaan dah? Kalau hasil duitnya dari korupsi, baru bisa dipermasalahin. Lah dia mah minta-minta, nggak ngerugiin negara gitu. Bisa aja ya dipermasalahin gitu. Dia mau ngapain kayak duitnya? Masalahin banget. Emang dia itu ngemis gitu, minta duit sama orang. Tapi apa salahnya kalau mau ngel sih gitu kan? Ngapain dipermasalahin? Suka-suka dia mau ngapain juga, pakai ngurusin hidup orang aja. Baiknya mah emang kalian gak usah ngasih-ngasih pengemis yang masih sehat gitu kan ya. Tapi seenggaknya gak usah ngurusin orang. Ngurusin hidup orang mulu lu.